Jumpa kembali sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Tak henti-henti kami akan mengulas tentang permasalahan politik, hukum, kebijakan publik dan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia. Dan hari ini kami akan mengulas tentang Rocky Gerung terindikasi ngidap penyakit gila babi. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis memberikan informasi kepada sahabat Lintas Family TV. Dan tentu akan menghebohkan. Apa yang ada dalam pikiran seorang Rocky Gerung hanyalah menikmati setiap kesempatan dalam kesempitan, lalu membungkusnya menjadi bahan perguncingan, kemudian bermodalkan air liur, ngoceh sana ngoceh sini, tidak ada henti-hentinya, dan publik sudah mengetahui itulah modalnya mencari makan. Tanpa bacot, Rocky Gerung tidak bisa dibayar karena dia pengangguran. Anehnya, setiap omongan Rocky Gerung selalu mengeluarkan nyala api untuk memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Lalu dengan enteng dia mengatakan, inilah yang dinamakan kualitas demokrasi. Tiap-tiap warga negara bebas berbicara dan mengeluarkan argumen mengawasi jalannya pemerintahan. Bagi Rocky Gerung, tidak ada sedikit pun prestasi yang diberikan oleh pemerintah. Kita sudah sampai pada satu titik untuk mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah seorang manusia yang tidak memiliki peradaban dan tidak beretika. Caranya membodoh-bodohkan Presiden Republik Indonesia. Omongannya pada satu stasiun TV yang mengatakan Presiden Republik Indonesia adalah produk gagal. Dan 1001 hinaan dari mulut seorang pengangguran Rocky Gerung kepada Presiden Republik Indonesia yang sangat dicintai oleh sebagian rakyat yang memilihnya adalah satu bentuk perlawanan Rocky terhadap sebagian rakyat Indonesia yang memilih Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Sangatlah wajar jika seorang Rocky Gerung begitu membenci Presiden Republik Indonesia. Apa tidak? Kita masih mengenang saat-saat pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Ketika Rocky Gerung hadir sebagai seorang ilmuwan hebat, orator sejati yang pandai memutarbalikkan kata-kata, membangkitkan simpati, dan orang-orang bodoh akan mengakuinya seorang ilmuwan filsafat. Padahal seorang ilmuwan filsafat tidak memiliki mulut berbau tembaga seperti Rocky Gerung. Seorang ilmuwan filsafat selalu mengemukakan sesuatu berdasarkan hasil perenungannya, sehingga apa yang diungkapkan adalah bagian dari satu kejadian di waktu kini dan waktu yang akan datang, memiliki nilai-nilai, norma-norma sosial, budaya, dan politik, serta tidak akan pernah menyerang pribadi pejabat atau orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, sungguh sangat wajar jika Rocky Gerung membenci pemerintahan sekarang ini. Hal ini karena hasil pemilihan presiden tahun 2019 benar-benar menjatuhkan harkat dan martabat seorang Rocky Gerung yang begitu disanjung-sanjung oleh pengikut-pengikutnya. Karena faktanya, slogan yang dibawakan Rocky Gerung CS, ganti presiden, ditertawakan oleh masyarakat. Masyarakat semakin sadar, bacot Rocky Gerung tak lebih dari sampah dan racun demokrasi. Jika dipercaya, maka sesatlah bangsa ini. Sampai hari ini Rocky Gerung masih memainkan perannya sebagai tukang ngoceh. Dan semakin usianya bertambah tua, semakin menjadi-jadi sikap dan perilakunya. Pantang mengatakan seseorang dengan sebutan dungu. Tidak segan-segan dia menyuruh seseorang mencuci otaknya, serta sejumlah statement tendensius yang dapat dikategorikan kejahatan verbal. Tapi dia sendiri tidak menyadari hal itu. Sikap dan tingkah laku Rocky Gerung sedemikian rupa
sehingga kita pun dapat beranggapan Rocky Gerung terindikasi atau diduga mengidap penyakit gila babi atau penyakit ayan. Mengapa sampai kita mengatakan Rocky Gerung diduga atau terindikasi mengidap penyakit gila babi? Karena dapat diduga juga pada waktu Rocky Gerung sedang mengata-ngatai presiden sebagai representasi pemerintah Republik Indonesia. Patut diduga Rocky Gerung sedang tidak sadar dengan dirinya. Rocky tidak sadar siapa dirinya, apa statusnya, apa pendidikan akademiknya. Inilah salah satu sifat penyakit gila babi. Ketika sedang bereaksi, orang tidak sadar apa yang dilakukannya. Lalu mengapa Rocky Gerung begitu berpikir negatif terhadap pemerintah Republik Indonesia? Sudah merupakan hal biasa ketika Rocky Gerung ditanya dalam setiap diskusi. Beberapa presenter menanyakan Rocky bahwa mengapa Anda selalu berpikir negatif terhadap pemerintah. Dengan enteng Rocky Gerung menjawab, kita negara demokrasi, memiliki kebebasan untuk berbicara. Tetapi sebetulnya bukan itu jawabannya. Mengapa seseorang selalu berpikir negatif untuk orang lain? Inilah rahasia Rocky Gerung jika dijawab secara ilmiah. Mengapa Rocky Gerung selalu berpikir negatif terhadap pemerintahan Republik Indonesia? Yang pertama, memiliki pemikiran negatif terhadap pemerintah seperti Rocky Gerung itu sangat baik dalam rangka kontrol sosial publik terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi jika pemikiran negatif menjadi prioritas terhadap rancangan otak, maka yang terjadi adalah penyakit hati, perguncingan, fitnah, dan akan keluar narasi-narasi kotor tanpa kita sadari, seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung sekarang. Yang kedua, Rocky Gerung tidak dapat mengontrol dirinya untuk mencari keseimbangan informasi dari narasi yang akan dikembangkan. Orang yang tidak dapat mengontrol dirinya untuk mencari keseimbangan dalam hidup biasanya egois dan sombong, merasa dirinya lebih pintar dari segalanya. Hal ini memang sangat tepat terjadi pada diri Rocky Gerung karena dasar dirinya sampai sekarang hidup sendiri alias bujang lapuk. Orang yang tidak menikah sampai tua bangka memiliki kepribadian yang agak egois. Yang ketiga, kesadaran diri. Kesadaran diri sendiri adalah satu ilmu yang sangat berharga bagi kita dalam pergaulan. Rocky Gerung sendiri tidak menyadari siapa diri dia. Sebelum dia menyerang pemerintah secara verbal berulang-ulang di setiap ruang publik, dia tidak sadar apa yang sudah dia persembahkan untuk negara ini. Kesadaran diri atau menyadari siapa diri kita akan menimbulkan satu budaya saling menghargai dan saling mencintai sesama manusia. Rasa cinta itu timbul oleh karena kita sudah merasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan dapat saling melengkapi. Dan yang keempat, Rocky Gerung tidak menyayangi dirinya. Oleh dan karena dia tidak menyayangi dirinya, maka sesuka-sukanya dengan usia yang bukan muda lagi mengeluarkan kata-kata yang mencerminkan betapa dangkal intelektualnya, sehingga perannya memainkan kata-kata tanpa batas, ibarat burung nuri yang terbang bebas sambil bersiul, lalu terdengar merdu oleh orang pada saat itu, tetapi tidak memiliki nilai apapun bagi masyarakat. Oleh karena tidak memiliki nilai, maka orang akan menganggapnya sebagai orang tua nakal. Mungkin ini pesan kami kepada Rocky Gerung. Orang paling bodoh adalah orang yang mengira dia tahu semuanya. Satu-satunya orang bodoh yang lebih besar daripada orang yang mengetahui semuanya adalah orang yang berdebat dengannya. Aku benci tahu semuanya. Tolong hentilah pura-pura tahu sesuatu. Padahal kami semua sudah tahu. Kamu tidak tahu apa-apa.